bisa menyapa saya dengan Ival saja. Kebetulan di tahun 2026 ini saya ditunjuk sebagai tim pembentukan dan penguatan TTIS Pemda. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi terkait dengan rapat konsolidasi ini, marilah kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah. Kepada Bapak Danang Jaya, kami persilakan. Mohon izin, Pak Direktur. Siap, mohon maaf Pak, tadi agak nge-lag dikit Pak. Apa suara saya terdengar jelas Pak? Siap, terdengar Pak Dir. Oke, terima kasih Mas Ipal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Kominfo Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten Kota di 8 provinsi yang kami undang dalam rangka percepatan registrasi tim tanggap insiden siber di lokasi provinsi Bapak Ibu sekalian. Saya Danang Jaya, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, di mana tahun ini kami dari Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah mempunyai suatu program untuk melakukan percepatan registrasi tim tanggap insiden siber di 8 provinsi. Nah, 8 provinsi ini merupakan kelanjutan dari 8 provinsi yang tahun lalu sudah kami lakukan percepatan. Kalau tahun lalu 2025 kami melakukan percepatan registrasi ada di Bangka Belitung, Provinsi Jambi, kemudian di Kalimantan Utara, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Nah ini kami sudah selesai melakukan seluruh kabupaten kota di provinsi-provinsi tadi itu seluruhnya sudah teregistrasi. Registrasi ini merupakan tindak lanjut dari proses pembentukan tim tanggap insiden siber. Jika di tahun 2025 telah kami edarkan bersama Kementerian Dalam Negeri, Bapak Ibu, yaitu surat edaran bersama antara Kepala BSSN dan Menteri Dalam Negeri untuk percepatan pembentukan tim tanggap insiden siber. Di sini setelah terbentuk, baru kami dorong untuk melakukan registrasi. Nah, keuntungan untuk melakukan registrasi ini, Bapak Ibu, keuntungannya adalah nanti kami melakukan penguatan-penguatan terhadap dari sisi perangkatnya dan sisi personilnya. Kalau perangkatnya kita ibaratnya kalau orang mau berperang itu Bapak Ibu, alatnya disiapkan, kemudian orangnya juga dilatih dulu. Nah, keuntungannya itu kalau hanya dibentuk itu baru surat perintahnya ada atau surat keputusan kepala daerah ditandatangani. Setelah dibentuk tentu nanti ada dilakukan registrasi. Nah, keuntungannya demikian. Nanti akan lebih jelas disampaikan oleh Mas Ival dan tim. Nah, Bapak Ibu, di sini kami mengumpulkan Bapak Ibu sekalian ini untuk dapat mendapatkan komitmen dari Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan persetujuan mengenai kesiapan Bapak Ibu dalam nanti kesiapannya sebagai provinsi atau kabupaten kota yang bersedia 100% bagi provinsi, 100% kabupaten kotanya teregistrasi tahun ini. Bagi Bapak Ibu yang berkomitmen demikian, maka akan kami jadikan target sebagai pembinaan di tahun 2026 ini. Namun jika keberatan dengan alasan-alasan tertentu, misalkan nanti tentu juga dapat kami dikoordinasikan dengan tim kami, yaitu dengan Mas Ival dan teman-teman. Untuk itu, Bapak Ibu, di beberapa waktu lalu dari Diskominfo Provinsi NTB, Nusa Tenggara Barat, melalui Pak Kadis langsung, kebetulan saya juga diundang. Nah itu kalau NTB sudah bersedia berkomitmen
untuk menjadi salah satu 8 provinsi tersebut. Makanya saat ini di Kominfo Provinsi Gorontalo dan jajarannya di kabupaten kota yang tinggal 5 dari 10 kabupaten kota di NTB itu nanti akan kami lakukan pendampingan untuk registrasi dan 10 kabupaten kotanya akan mendapatkan fasilitasi penguatan tim tanggap insiden siber. Nah ini tinggal 7 provinsi yang di tempat Bapak Ibu nanti untuk kami dapatkan komitmennya jika memang berkomitmen dan semua kabupaten kotanya sanggup, tentu nanti mekanisme dan prosesnya akan didampingi oleh Mas Ipal dan teman-teman. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Dari sini mungkin nanti juga yang mungkin kalau seandainya Bapak Ibu selaku perwakilan di Diskominfo Provinsi khususnya, jika belum bisa menetapkan keputusan sekarang, misalkan komitmen tersebut, nanti bisa kalau bisa sekarang jauh lebih bagus. Tentu keputusan ini ada di Pak Kepala Dinas Provinsi. Jika belum, nanti kami menunggu secepatnya jawaban tersebut sesuai dengan surat yang kami sampaikan. Jika sudah ada, nanti akan kami buatkan ketetapan surat kesanggupan untuk menjadi target 8 provinsi di tahun 2026 ini. Demikian dari saya pembukaannya, Mas Ifal dan teman-teman. Monggo silakan didiskusikan. Dan Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak dapat menemani sampai selesai karena kebetulan ini sedang mengikuti rapat RDP dengan DPR juga terkait dengan kesiapan tim tanggap insiden siber untuk di seluruh Indonesia. Sekali lagi kami mohon Bapak Ibu dari 8 provinsi dan kabupaten kotanya untuk menyampaikan komitmen tersebut secepatnya sehingga kami dari BSSN khususnya di D32 segera dapat menentukan provinsi dan menindaklanjuti kegiatan-kegiatan yang sudah kami susun. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Ifal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur atas sambutan dan arahannya. Baik, terima kasih Pak Direktur. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti kita terkait dengan rapat konsolidasi ini. Saya akan coba izin share screen terlebih dahulu. Oke, baik Bapak Ibu. Ini sebelumnya saya mohon maaf kalau suara saya mungkin terdengar bindeng Bapak Ibu karena cuaca sedang kurang bagus saat ini. Ya Bapak Ibu, kita masuk ke rapat konsolidasi ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan registrasi tim tanggap insiden cyber di tahun 2026 ini. Namun izinkan saya menyampaikan materi singkat tentang apa itu TTIS, kemudian bagaimana posisi TTIS dan peran-perannya, lalu bagaimana nanti tahapan registrasinya kepada Bapak Ibu yang barangkali banyak di antara Bapak Ibu sekalian yang kemarin membentuk TTIS semata-mata karena memang arahan dari surat edaran BSSN dan Kemendagri dan Menteri Dalam Negeri untuk membentuk TTIS. Namun barangkali Bapak Ibu belum tahu terlalu persis seperti apa posisi TTIS itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini pertanyaan pertanyaan utama kita. Kenapa sih kok harus ada CSIRT atau TTIS seperti itu? Nah, kita sama-sama tahu Bapak Ibu bahwa situasi saat ini sudah semakin mengkhawatirkan Bapak Ibu. Banyak terjadi insiden-insiden cyber yang menyerang berbagai sistem elektronik, termasuk sistem elektronik milik instansi pemerintah. Dan Bapak Ibu ketahui bahwa instansi pemerintah itu menjadi target atau sasaran yang paling banyak menjadi target bagi para pelaku penerobosan atau para hacker. Nah, sekarang sedang marak isu kebocoran data Bapak Ibu sekalian, di mana sudah berkali-kali kita mendengar berita, membaca berita terkait dengan kebocoran data breach. Dan apalagi kalau sekarang kita sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi, maka perlindungan data pribadi itu sudah menjadi concern yang harus dilakukan oleh setiap
penyelenggara PSE, termasuk instansi pemerintah. Kemudian juga kemarin juga kita juga banyak kejadian ransomware Bapak Ibu. Dan yang baru saja kemarin kita alami yang cukup menghebohkan yaitu bagaimana PDNS kita, Pusat Data Nasional kita, itu terkena serangan ransomware. Yang mana otomatis melumpuhkan semua tenan-tenan yang ada di PDNS itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sistemnya, database-nya semua terenkripsi. Sehingga terdapat ratusan tenan yang ada di PDNS itu yang lumpuh sistemnya dan layanannya Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga marak juga terjadi web defacement. Kita sama-sama tahu sudah berapa sering website-website instansi pemerintah termasuk di Pemda-Pemda yang dilakukan defacement oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan yang paling banyak saat ini adalah defacement judol Bapak Ibu sekalian. Defacement judi online. Sangat banyak sekali website-website kita yang dilakukan web defacement yang berubah menjadi website judol. Nah, menyikapi berbagai tantangan tersebut, berbagai ancaman tersebut Bapak Ibu sekalian, maka sama-sama kita ketahui di tahun 2025 kemarin BSSN bersama Menteri Dalam Negeri akhirnya mengeluarkan surat edaran bersama. Surat edaran bersama tentang percepatan pembentukan TTIS. Seperti itu pada pemerintah daerah. Nah, surat edaran bersama ini dilatar belakangi adanya instruksi langsung dari Bapak Presiden yang menginstruksikan agar di setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, itu dibentuk tim TTIS. Nah, Bapak Ibu sekalian, per 31 Desember 2025 kemarin, dari 552 Pemda, dari 514 ditambah 38 pemerintah provinsi, total 552 Pemda, itu sudah terbentuk 531 TTIS Bapak Ibu. Dan dari 531 TTIS yang terbentuk, sudah terdapat 302 TTIS yang telah terregistrasi di TTIS nasional atau National Cert. Gitu. Nah, saat ini di tahun 2026 kami pun masih mengejar ada 21 Pemda yang belum membentuk TTIS. Dan kebanyakan memang ini adalah teman-teman di provinsi baru, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, apa sih itu TTIS atau Cert? Ya, secara sederhana bisa kita lihat di slide ini Bapak Ibu sekalian, bahwa intinya TTIS itu adalah tim atau sekelompok orang yang dia siap menjadi garda terdepan untuk melakukan penanganan insiden cyber di organisasinya. Intinya seperti itu. Jadi dia itu sekelompok orang yang menjadi garda terdepan dalam melakukan penanganan insiden cyber. Apa saja insiden cyber? Tadi sudah kita sebutkan. Ada web defacement, ada ransomware, ada data breach, DDoS, dan sebagainya. Nah, ini tim tanggap insiden cyber inilah garda terdepannya dalam melakukan penanganan insiden. Dan tim ini Bapak Ibu, ini bukan instruksi semata dari Pak Presiden atau bukan sebuah kondisi best practice, tapi ini sebenarnya sudah menjadi mandat dari berbagai regulasi yang ada. Nanti kita lihat regulasi apa saja yang sudah memandatkan untuk kita memiliki kesiapsiagaan penanganan insiden dan salah satunya melalui TTIS. Nah, untuk di daerah Bapak Ibu sekalian, memang lazimnya TTIS itu berada di bawah koordinasi Dinas Kominfo atau memang berada di bawah naungannya Dinas Kominfo, tim TTIS itu. Nah, nanti anggotanya ini bisa terdiri dari personil-personil yang memiliki kemampuan teknis dan memiliki kemampuan untuk melakukan penanganan insiden. Seperti itu. Nah, namun meskipun nanti sudah ada tim tanggap insiden atau TTIS, tidak serta-merta semua pihak itu kemudian bergantung berlepas tangan dan menyerahkan penanganan insiden pada TTIS. Karena apa? Karena peran OPD yang lainnya itu pun juga sangat penting sebagai mata dan telinga yang nanti akan pertama kali melihat apabila terjadi satu insiden di sistem miliknya.
Nah, Bapak Ibu, kenapa OPD perlu tahu? Karena jika terjadi insiden di suatu sistem, yang mana sistem itu dikelola oleh satu OPD, maka OPD itulah yang akan pertama kali mengetahui adanya insiden tersebut. Nah, oleh karena itulah OPD itu perlu segera berkomunikasi, berkoordinasi dengan tim TTIS yang telah dibentuk, gitu. Karena tanpa adanya dukungan OPD, CISER nggak bisa bekerja optimal, gitu. Tentunya nanti juga tim TTIS ketika melakukan penanganan insiden juga tidak bisa serta-merta masuk ke dalam sistem. Tentunya perlu ada bantuan admin di OPD tersebut yang akan memfasilitasi tim TTIS untuk melakukan pengumpulan artefak atau pengumpulan bukti, pengumpulan log, gitu kan, melakukan isolasi dan sebagainya. Tentunya peran OPD pun sangat penting sebagai OPD pemilik sistem yang terkena insiden tersebut, gitu. Nah, kalau kita bicara dasar hukum, jelas yang pertama kita bisa lihat dari Perban BSSN nomor 1 2024 tentang pengelolaan insiden cyber, dan juga nanti kita juga bisa lihat ada berbagai regulasi lainnya juga yang menyebutkan perlunya kita memiliki TTIS. Nah, terkait dengan klasifikasi TTIS, nanti juga kita akan lihat, ini ada hierarkinya Bapak Ibu sekalian. Ada TTIS nasional atau National CISER. Kemudian ada TTIS sektoral, TTIS organisasi. Nah, yang akan dibentuk di tempat Bapak Ibu nanti, ini kita sebut sebagai TTIS organisasi. Seperti itu. TTIS organisasi. Nanti kita akan lihat. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara regulasi yang mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah itu perlu memiliki kesiapsiagaan penanganan insiden. Banyak sekali regulasi yang mengamanatkan tersebut. Pertama mulai dari Perpres PP 71, maaf bukan Perpres, tapi PP 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Di mana di sini dikatakan bahwa kita harus memiliki kemampuan pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. Di PP 71 sudah mensyaratkan kita harus memiliki kemampuan penanggulangan. Kemudian di Perpres 47 2023 tentang strategi keamanan siber nasional dan manajemen krisis siber, di sini juga sudah disebutkan bahwa kita harus membangun dan memiliki kapabilitas tanggap insiden siber, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang sudah menjadi amanat regulasi bahwa kita memiliki kesiapsiagaan terhadap insiden siber. Kemudian Perpres 82 tahun 2022 tentang pelindungan infrastruktur informasi vital atau IIV. Bahkan di sini disebutkan secara terang-terangan bahwa pengelolaan insiden siber itu melalui adanya tim tanggap insiden siber. Mulai dari tim tanggap insiden siber nasional, TTIS sektoral, dan TTIS organisasi. Jadi sudah secara eksplisit bahkan disebutkan di Perpres tentang pelindungan IIV. Dan kemudian ketika kita bicara SPBE, ternyata penanganan insiden keamanan SPBE pun juga menjadi concern Bapak Ibu sekalian di arsitektur keamanan SPBE. Jadi kalau Bapak Ibu lihat arsitektur keamanan SPBE, itu di dalamnya ada penerapan keamanan. Di dalam penerapan keamanan ada area-areanya. Nah, salah satu areanya adalah penanganan insiden keamanan SPBE. Yang mana ini nanti akan dilakukan oleh tim tanggap insiden cyber atau TTIS atau CISER. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari situ sudah terlihat jelas bahwa pembentukan TTIS dan memiliki kesiapsiagaan terhadap insiden cyber, yang salah satunya melalui tim tanggap insiden cyber tadi, ini adalah suatu keharusan sebenarnya, karena amanat regulasinya sudah jelas. Nah, kemudian kita akan dilihat di sini bahwa tadi sudah dikatakan TTIS itu ada hierarkinya, Bapak Ibu sekalian. Ada hierarkinya mulai dari TTIS nasional, TTIS sektoral, dan TTIS organisasi. Nah, TTIS organisasi ini yang tadi saya katakan sebagai garda terdepan. Garda terdepan yang akan melakukan penanganan insiden di organisasinya masing-masing. Harapan kita dengan seiring berjalannya waktu, sejak TTIS itu dibentuk, kemudian TTIS itu bertumbuh, TTIS senantiasa melakukan peningkatan kemampuan dan kapasitas. Jadi peningkatan kemampuan dan kompetensi untuk melakukan penanganan insiden. Sehingga kami harapkan setiap TTIS
mampu melakukan penanganan insiden secara mandiri di organisasinya masing-masing. Nah, jika nih Bapak Ibu, jika ternyata TTIS yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian belum mature, belum matang, belum memiliki kesanggupan untuk melakukan penanganan insiden secara mandiri, maka penanganan insiden bisa dieskalasi ke TTIS sektoral. Jadi TTIS sektoral itu adalah TTIS yang dia akan mengkoordinasikan TTIS-TTIS di bawahnya yang berada dalam sektornya masing-masing. Nah, karena kita kebetulan adalah instansi pemerintah, Bapak Ibu adalah instansi pemerintah, maka Bapak Ibu berada di bawah koordinasi TTIS sektor pemerintah atau biasa kita kenal dengan GovCisert. Gitu. Nanti akan ada TTIS-TTIS sektoral lainnya. Ada TTIS sektor keuangan, ada TTIS sektor pendidikan, ada TTIS dan seterusnya. Ada TTIS sektor transportasi seperti itu. Misalnya TTIS sektor keuangan nanti dia akan mengkoordinasikan TTIS yang ada di dunia-dunia perbankan gitu, di bank-bank, kemudian di perusahaan-perusahaan finansial itu adalah TTIS sektor keuangan. Nanti ada TTIS sektor pendidikan. Dia akan mengkoordinasikan TTIS organisasi di kampus-kampus gitu kan, di SMA-SMA, di lembaga-lembaga pendidikan. Seperti itu. Kemudian ada TTIS sektor perhubungan atau transportasi katakanlah. Nanti dia akan mengkoordinasikan TTIS yang ada di lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi. Seperti itu. Jadi karena kita adalah instansi pemerintah, maka kita berada di bawah koordinasinya TTIS sektor pemerintah atau GovCisert. Nah, dari TTIS sektor ini, kemudian ada yang paling tinggi adalah TTIS nasional. TTIS nasional ini akan menjadi representasi dari negara Indonesia, seperti itu. Jadi TTIS nasional ini nanti dia akan bisa berkolaborasi bekerja sama dengan TTIS nasional dari negara-negara lain, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi itu adalah hierarki dalam melakukan eskalasi. Katakanlah ada sebuah insiden yang kemudian insiden itu berdampak nasional gitu kira-kira, dan bahkan tidak hanya berdampak nasional, bahkan berdampak secara mendunia gitu kan, dampaknya secara global, maka nanti TTIS nasional ini yang akan berkomunikasi dengan TTIS dari negara-negara lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara struktur tim TTIS, ini adalah kondisi ideal dari sebuah organisasi TTIS berdasarkan peraturan Deputi nomor 3 dari BSSN nomor 1 tahun 2025, Perdep 3 BSSN nomor 1 2025 gitu. Jadi memang kondisinya beda antara TTIS untuk instansi pusat, TTIS di level provinsi dan TTIS di level kabupaten kota gitu. Jadi kira-kira kalau di instansi pusat idealnya ada 36 personil kira-kira yang mengawaki TTIS. Kalau di provinsi idealnya ada 27 personil dan di kabupaten kota idealnya adalah 20 personil. Tapi ini kan kondisi ideal Bapak Ibu ya. Meskipun sekarang kondisi TTIS kita belum ideal, tidak mengapa. Sambil kita berproses menuju kondisi ideal. Apa Bunda? Secara umum TTIS itu nanti akan ada 3 unit. Ada unit monitoring dan aksi, ada unit penanganan kerentanan, dan ada unit pembinaan dan publikasi. Ini struktur secara umumnya. Tapi sekali lagi, struktur ini menyesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian, kebutuhan dari organisasi. Nah, ini adalah alur bagaimana eskalasi penanganan insiden itu dilakukan Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi sudah disampaikan jika terjadi insiden cyber, maka pertama kali Cisert organisasi atau TTIS organisasi inilah yang akan menangani. Kemudian jika dirasa tidak mampu, dia bisa mengeskalasi ke TTIS sektoral. Nah, ini alurnya, jadi mulai dari terjadinya insiden, macam-macam insiden cyber Bapak Ibu, mulai dari web defacement, SQL injection, malware, ransomware, DDoS, illegal access dan sebagainya. Ketika memang kita tahu ada insiden, maka siapapun yang menemukan insiden itu dari OPD manapun, ketika OPD itu mengetahui ada insiden, maka diharapkan OPD bisa segera melapor ke TTIS organisasi melalui kanal yang memang sudah disediakan oleh TTIS itu, bisa melalui telepon, email, bisa melalui WhatsApp, Telegram, dan sebagainya. Tergantung TTIS itu menyediakan kanal laporannya lewat apa. Nah, kemudian
TTS organisasi akan memverifikasi, benar nggak nih ini adalah sebuah insiden? Jangan-jangan ini ternyata hanya kesalahan konfigurasi, kira-kira gitu. Bukan sebuah serangan dari luar gitu kan. Jika memang ternyata setelah diverifikasi bahwa betul itu adalah insiden, maka tentunya tim TTIS organisasi ini atau CISR organisasi ini yang melakukan penanganan insiden itu sesuai dengan SOP yang berlaku. Tentunya nanti TTIS akan memiliki SOP penanganan insiden. Nah, jika ternyata insiden tidak bisa ditangani oleh tim TTIS milik organisasi, dalam hal ini katakanlah di kabupaten kota tidak bisa menangani insiden, tim TTIS kabupaten kotanya, ya mungkin karena masih baru berdiri atau memang belum mature atau belum memiliki kompetensi. Nah, maka tim TTIS kabupaten kota ini bisa melakukan pengumpulan bukti-bukti insiden serta melaporkannya ke CISET sektoral atau TTIS sektoral. Gitu. Nah, memang kalau kita lihat Bapak Ibu, alur yang memang ada di regulasi memang seperti ini. Jadi, eskalasi itu dari TTIS organisasi bisa langsung mengeskalasinya ke TTIS sektoral. Namun, karena kita sama-sama tahu Bapak Ibu sekalian bahwa kalau di Pemda itu kan ada hierarki juga ya, ada pemerintah provinsi dan ada pemerintah kabupaten kota. Nah, alangkah baiknya jika hierarki untuk di Pemda itu, jika memang di kabupaten kota terjadi insiden, itu tidak serta-merta langsung ke TTIS sektoral, tapi juga bisa berkoordinasi ke TTIS provinsinya terlebih dahulu, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi biar hierarkinya itu berjalan, biar teman-teman dari provinsi juga bisa mengetahui dan membantu. Karena siapa tahu kita nggak tahu, bisa jadi teman-teman dari TTIS provinsi barangkali sudah mumpuni gitu kan, sudah mumpuni untuk bisa melakukan penanganan insiden atau bisa membantu melakukan penanganan insiden, gitu. Jadi memang, karena kita ada hierarki di provinsi, beda dengan teman-teman di instansi pusat, yang langsung bisa ke sektoral karena di Pemda itu ada kabupaten, kota, dan provinsi, maka alangkah lebih baiknya sebelum ke TTIS sektoral, bisa mencoba minta bantuan dulu ke TTIS provinsi. Nanti kalau ternyata TTIS provinsi pun tidak mampu, nah baru kita ke TTIS, sektoral, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk TTIS sektoral tadi sudah kami sampaikan bahwa kita punya GovCisert Bapak Ibu. Nah, ini adalah hotline GovCisert-nya Bapak Ibu sekalian, ini adalah hotline aduan resmi, untuk GovCisert, dia 24 jam selama 7 hari. Silahkan Bapak Ibu bisa langsung menghubungi melalui nomor hotline WA yang tertera. Nanti slide ini akan kami bagikan, kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi bisa di-screenshot juga silahkan kalau yang mau screenshot untuk hotline nomor WA GovCisert ini. Di sini ada teman-teman dari BSSN yang piket 24 jam untuk menerima aduan-aduan, penanganan insiden cyber. Cuma itu tadi Bapak Ibu ya, karena memang kita ini hierarkinya di Pemda ada provinsi, alangkah lebih baiknya sebelum ke CISET sektoral, coba dulu minta bantuan ke provinsi. Barangkali teman-teman di provinsi bisa dan mampu untuk membantu. Enggak, jadi kayak mana? Bukan maksudnya orangnya keluarnya ngomong kayak gitu, enggak ngomongnya cara ngomong. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini dia. Terkait dengan TTIS, mungkin banyak di antara Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan, kali ini, yang melakukan pembentukan TTIS karena kemarin, mengikuti dari surat edaran Mendagri dan BSSN untuk melakukan pembentukan TTIS. Tapi Bapak Ibu belum tahu persis, belum paham persis seperti apa itu langkah-langkah yang harus dilakukan berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara TTIS, memang akan ada 3 tahapan yang akan kita lalui harusnya. Pertama mulai dari tahapan pembentukan, kemudian tahapan registrasi, dan tahapan penguatan. Nah, tahapan pembentukan inilah yang kemarin sudah dilalui oleh Bapak Ibu sekalian. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, bahwa pembentukan itu seolah-olah sudah ada surat perintahnya dulu gitu. Jadi sudah ada SK timnya dan ada narahubungnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah tahapan pembentukan ini, maka selanjutnya kami akan membantu Bapak Ibu melakukan asistensi kepada Bapak Ibu untuk bisa melakukan registrasi. Untuk bisa melakukan registrasi ke TTIS nasional. Nah, cuma memang di sini permasalahannya.
untuk sebuah TTS itu bisa terregistrasi ke TTS nasional, maka akan ada berbagai persiapan yang harus dilakukan. Karena apa? Karena TTS nasional itu nanti akan meminta dan ingin memastikan setiap TTS yang terregistrasi adalah TTS yang memang sudah siap untuk bekerja, sudah siap untuk bekerja, sudah siap untuk beroperasional. Jadi sudah memiliki misalnya website, sudah memiliki sistem tiketing untuk pelaporan aduan, sudah memiliki sistem monitoring, gitu kan. Kemudian juga sudah memiliki RFC dan sebagainya. Nanti kita lihat apa saja persiapan yang harus dilakukan. Jadi memang TTS yang melakukan registrasi ini adalah TTS yang sudah siap beroperasional, sudah memiliki semua kelengkapan-kelengkapan itu, termasuk sudah memiliki prosedur penanganan insiden, formulir-formulir untuk aduan dan sebagainya. Yang barangkali ini banyak dari Bapak Ibu yang kemarin baru sebatas membentuk TTS karena SEB, ya hanya sekedar baru punya SK tim dan narahubung saja. Tapi semua kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan bagi berlangsungnya operasional TTS Bapak Ibu belum miliki. Nah, ini yang nanti akan kami bantu untuk Bapak Ibu mempersiapkan semua itu untuk kemudian bisa registrasi ke TTS nasional. Nah, kemudian tahap yang ketiga, tentunya kita ada penguatan. Nanti kalau Bapak Ibu sudah teregistrasi, maka akan banyak benefit-benefit yang akan Bapak Ibu terima. Tim-tim TTS yang teregistrasi itu akan mendapatkan banyak benefit, diantaranya adalah pelatihan-pelatihan, BIMTEK, kemudian akan ada kegiatan workshop dan sebagainya yang akan diberikan oleh BSSN dalam kapasitasnya sebagai GovCert maupun dalam kapasitasnya sebagai NatCert. Seperti itu. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian, ini adalah benefit TTS terregistrasi di TTS nasional atau BSSN. Pertama tentunya TTS Bapak Ibu akan mendapatkan pengakuan resmi sebagai TTS yang diakui secara nasional. Kemudian yang kedua, tentu Bapak Ibu akan mendapatkan akses ke jaringan koordinasi dan komunikasi dengan TTS nasional, GovCert, dan tim tanggap insiden cyber lainnya di sektor administrasi pemerintahan. Jadi jejaring Bapak Ibu akan terbuka kepada TTS nasional, GovCert, dan TTS lainnya. Kemudian dukungan teknis dan sumber daya dari BSSN untuk meningkatkan kapabilitas dan kesiapan TTIS. Tentunya bagi TTS-TTS yang sudah terregistrasi, BSSN akan ada kegiatan-kegiatan atau program-program peningkatan kapasitas yang diperuntukkan bagi TTS yang sudah terregistrasi. Kemudian juga kesempatan mengikuti pelatihan, sertifikasi, kegiatan peningkatan kapasitas lainnya yang difasilitasi oleh TTS Nasional dan GovCert. Kemudian kemudahan dalam proses koordinasi dan penanganan insiden secara efektif dan terintegrasi. Nah, jika terjadi insiden, tadi saya katakan, jika terjadi insiden di tempat Bapak Ibu, kalau TTS Bapak Ibu sudah TTS yang terregistrasi, maka tentunya akan ada kemudahan proses koordinasi dan penanganan insiden dengan TTS sektoral dan TTS nasional. Dan terakhir, pastinya dengan TTS kita terregistrasi, nanti kita akan terima sertifikat registrasinya, tentunya itu akan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan dari stakeholder baik internal maupun eksternal. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara registrasi TTIS, maka akan ada tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh Bapak Ibu sekalian, yang akan didampingi oleh kami dari tim dari BSSN. Yang pertama, mulai dari pendampingan penyiapan dokumen registrasi TTIS. Nanti kita akan lihat apa saja dokumen registrasinya yang perlu disiapkan. Kemudian pendampingan penyusunan prosedur pelaporan dan penanganan insiden. Nah, tentunya kalau Bapak Ibu sudah membentuk TTIS, tentunya prosedur yang wajib harus dimiliki ya adalah prosedur pelaporan dan penanganan insiden, bagaimana insiden itu masuk dan bagaimana SOP-nya untuk melakukan penanganan insiden. Ketika kita bicara SOP itu berarti kan siapa berbuat apa gitu kan, sampai dengan termasuk nanti apakah ada langkah yang melibatkan aparat penegak hukum untuk menangani insiden itu ketika itu akan dibawa ke jalur hukum. Jadi tentunya ini prosedur yang wajib harus ada, prosedur untuk penanganan insiden. Jadi bisa jadi satu prosedur, prosedur pelaporan penanganan insiden bisa jadi ini hanya digabung menjadi satu prosedur. Kemudian tentunya kita juga akan bantu juga Bapak Ibu untuk menginstalasi dan menguji coba dari sarana prasarana minimal lah yang harus dimiliki oleh TTIS. Pertama tentu dari website TTIS. Tentu kalau kita
membentuk TTIS, kita harus punya website TTIS sebagai media publikasi, sekaligus juga sebagai kanal untuk menyampaikan kanal-kanal laporan aduannya itu kemana. Nah, Iya, nah, kemudian iya. kita juga harus punya sistem tiketing. Itu, nak. Nah, Sistem tiketing. Nah, sistem tiketing ini perlu dimiliki oleh TTIS. Jadi untuk mengelola aduan-aduan atau laporan-laporan yang masuk, tentunya akan repot sekali ketika aduan-aduan itu dicatat secara manual, Bapak Ibu ya. Makanya akan sangat membantu ketika kita memiliki sistem tiketing untuk memanage aduan-aduan insiden cyber yang masuk ke kita. Kemudian juga Bapak Ibu akan dibantu untuk menginstal sistem monitoring. Dalam hal ini kita bisa menggunakan sistem monitoring yang open source, kita bisa gunakan Wazuh. Minimal tim TTIS itu kita juga melakukan langkah-langkah antisipatif Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak hanya melakukan langkah responsif menunggu insiden terjadi, tapi juga tim TTIS diharapkan mampu melakukan langkah antisipatif dengan melakukan monitoring terhadap sistem-sistem yang dianggap kritikal di tempat Bapak Ibu, gitu kan. Kita nanti bisa install Wazuh Agent, gitu kan. Nanti sistem-sistem itu akan dimonitoring oleh tim TTIS. Nanti juga akan dibantu oleh tim kami dari BSSN. Dan yang terakhir, kita juga akan bantu Bapak Ibu untuk bisa membangun secure email. Jadi sebuah sarana komunikasi, kita menggunakan sarana komunikasi dengan menggunakan email, tapi email yang secure Bapak Ibu sekalian, email yang aman. Nanti email itu kita akan amankan dengan PGP. Nanti kita akan bantu untuk bangkitkan kunci publik dan private PGP-nya. Nah, nanti kunci publik PGP Bapak Ibu sekalian, email Bapak Ibu sekalian, nanti itu akan Bapak Ibu publikasikan di website, gitu kan. Termasuk nanti kunci publik PGP Bapak Ibu juga akan disampaikan kepada teman-teman di GovCert dan NatCert. Jadi ketika ada informasi-informasi sensitif terkait insiden, nanti NatCert, GovCert itu kan akan menyampaikannya ke email Bapak Ibu, ke email TTIS dengan terlebih dahulu dienkripsi menggunakan kunci publiknya Bapak Ibu tadi. Nah, kan kalau kunci publik maka dia hanya akan bisa dibuka oleh kunci private kan. Nah, Bapak Ibu kan memegang kunci private-nya gitu. Jadi komunikasi itu kita menggunakan secure email dengan menggunakan kunci public dan private key. Itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam pada saat pendampingan atau asistensi ke depannya. Kemudian selesai melakukan instalasi-instalasi, tahapan berikutnya adalah melakukan pengukuran Bapak Ibu sekalian, pengukuran tingkat kematangan penanganan insiden dan penyusunan laporan hasil pengukuran. Jadi di sini nanti dari tim kami juga akan mengarahkan Bapak Ibu untuk bisa melakukan pengukuran tingkat kematangan penanganan insiden di tempat Bapak Ibu masing-masing. Ada instrumennya, nanti kita akan jelaskan soal instrumennya. Karena apa kita melakukan ini? Karena ini adalah salah satu juga yang ditanya oleh NatCert atau TTS Nasional ketika kita mau registrasi. TTS Nasional itu menanyakan sudah melakukan pengukuran belum, self assessment belum untuk kemampuan penanganan insidennya. Nanti ada instrumennya, kita kenal dengan instrumen TMPI, tingkat maturitas penanganan insiden. Di situ ada daftar-daftar pertanyaannya, kita bisa tinggal jawab sesuai dengan kondisi kita. Nanti akan terlihat sampai sejauh mana tingkat kematangan kita dalam melakukan penanganan insiden. Seperti itu. Dan terakhir, tim kami juga nanti akan membantu pendampingan uji komunikasi, validasi berkas, dan sampai dengan penerbitan surat tanda register dengan TTS Nasional. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah siap ini semua, dokumen registrasinya semua sudah siap, SOP siap, ini semua website siap, tiketing siap, Wazuh siap, secure emailnya sudah siap, sudah melakukan TMPI juga. Nah, baru Bapak Ibu bisa melakukan pengajuan registrasi ke TTS Nasional. Gitu. Nanti akan juga didampingi oleh teman-teman dari tempat kami untuk pengajuan ini. Nah, kita akan lihat satu-satu dari tahapan-tahapan ini yang nanti kira-kira akan dilalui oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, pertama adalah penyiapan dokumen registrasi TTIS. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian dokumen-dokumen registrasi TTIS yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk poin pertama dan kedua, saya pikir ini sudah Bapak Ibu ya, sudah ada kita ya dengan tahapan SEB kemarin. Tentunya Bapak Ibu sudah ada SK timnya dan sudah ada narahubungnya, penetapan narahubungnya. Saya pikir ini sudah selesai yang dua ini, tinggal nanti PR-nya adalah yang penyiapan dokumen registrasi
berupa dokumen deklarasi RFC 2350. Apa sih dokumen deklarasi RFC 2350? Jadi dokumen RFC 2350 ini adalah format standar internasional Bapak Ibu, yang mencantumkan semua informasi-informasi terkait dengan TTS Bapak Ibu sekalian gitu. Mulai dari jadwal operasional, layanan yang diberikan apa saja, termasuk tadi kunci publiknya juga dicantumkan di RFC 2350 ini. Jadi orang-orang bisa tahu profil dari TTS Bapak Ibu sekalian gitu. Kemudian juga menyiapkan formulir registrasi TTS-nya sendiri dan penyiapan dokumen sumber daya TTS. Nanti kita lihat. Nah ini dia. Ini saya pikir untuk nomor 1 dan nomor 2, saya pikir ini sudah Bapak Ibu ya. Ini adalah SK timnya, kemudian ini adalah surat narah hubungnya ini sudah. Nah ini kemudian tinggal nanti kita siapkan dokumen RFC 2350-nya. Ini contohnya, ini adalah profil dari TTIS Bapak Ibu, yang Bapak Ibu publikasikan yang nanti RFC ini akan Bapak Ibu cantumkan di website TTIS Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Kemudian ini adalah nomor 4 ini adalah penyampaian pengajuan pendaftarannya, termasuk formulir registrasinya, gitu kan. Dan nomor 5 ini adalah dokumen sumber daya TTIS. Jadi nanti Bapak Ibu akan juga melampirkan sumber daya TTIS di tempat Bapak Ibu itu apa saja yang sudah dimiliki, mulai dari SDM itu personil TTIS-nya siapa saja, kompetensinya apa saja, terus sertifikasinya, unit kerja di mana. Kemudian perangkat keras lunak dan aplikasi ini sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak yang dimiliki oleh TTIS itu apa saja. Barangkali Bapak Ibu sudah ada tools-tools monitoring yang dimiliki oleh tim TTIS, tools digital forensik dan sebagainya, itu silahkan bisa dicantumkan semua di sini. Oke. Nah, untuk format-formatnya Bapak Ibu sekalian, ini kami sudah berikan contoh-contoh formatnya, lengkap semuanya Bapak Ibu di link https://sid regis TTIS dengan password-nya regis TTIS 2026. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti cek link ini setelah kegiatan ini selesai, silahkan dicek linknya dan dimasukkan password-nya. Nanti di situ Bapak Ibu akan dapati ada banyak folder di dalamnya yang akan sangat membantu sekali Bapak Ibu dalam memulai untuk registrasi TTIS dan memulai operasional TTIS di tempat Bapak Ibu sekalian. Karena di dalamnya juga nanti lengkap, akan ada panduan-panduan juga, ada panduan penanganan insiden, ada contoh-contoh formulir laporan, ada contoh formulir untuk aduan, itu lengkap. Ini semua link SID Regis TTS ini sudah bagi kami, menurut saya, ini sudah cukup lengkap untuk Bapak Ibu pelajari dan Bapak Ibu gunakan sebagai starter kit lah kira-kira lah dalam memulai operasional TTIS, kira-kira seperti itu. Termasuk installer-installer website teaser dan sebagainya juga sudah kami cantumkan, kami berikan di link ini Bapak Ibu sekalian. Jadi template web teaser-nya seperti apa itu juga sudah kita berikan. SIEM, Wazoo, ticketing semua sudah kita berikan. Jadi ini adalah satu link yang sudah lengkap untuk bisa memulai operasional TTIS. Nah, nanti tim kami akan membantu memandunya, akan membantu Bapak Ibu untuk bisa memulai registrasi dan operasional TTIS dari dokumen-dokumen yang ada di dalam link ini. Oke. Itu tadi yang pertama ya, dokumen-dokumen registrasi yang diperlukan. Kemudian yang kedua, tentu kami juga dari tim akan membantu penyusunan prosedur pelaporan dan penanganan insiden. Gitu. Jadi tim asistensi BSSN nanti akan memberikan template prosedur penanganan insiden bentuknya flowchart gitu kan. Nah, nanti SOP ini juga akan ada juga di link regis tadi Bapak Ibu. Jadi mulai dari pelaporan sampai dengan penanganan insiden itu seperti apa, siapa berbuat apanya, ada dalam bentuk flowchart-nya, termasuk pelibatan aparat penegak hukum di dalamnya jika dibutuhkan langkah hukum. Nah, tadi sudah saya katakan pengelola TTIS juga dapat mempelajari secara mandiri berbagai panduan penanganan insiden yang diberikan dalam ring regis TTIS tadi. Karena di sini di dalamnya juga sudah cukup lengkap, ada panduan penanganan ransomware, ada panduan penanganan DDoS, ada panduan penanganan phishing, SQL injection, web defacement dan sebagainya. Jadi sudah bisa dipelajari secara mandiri.
Nah, ini yang ketiga, tadi yang instalasi Bapak Ibu, untuk tahapan instalasi. Jadi memang kita akan bantu untuk instalasi website, instalasi sistem tiketing, dan instalasi Wazoo. Nah, ini adalah spesifikasi minimal yang diperlukan Bapak Ibu sekalian untuk menginstal masing-masing aplikasi ini. Jadi dari website kita butuh spesifikasi minimal 1 GB RAM-nya, kemudian hard disk-nya 20 GB, dan CPU-nya 2 core. Ini juga sama, untuk yang OS tiket juga sama. Kemudian untuk yang Wazoo, ini untuk yang apa namanya, Wazoo Manager-nya, untuk server yang Wazoo Manager-nya, kita minimal RAM-nya 8 GB, kemudian minimal hard disk-nya 100 GB, dan CPU-nya 2 core. Nah, kami harap ketika memang nanti kita sudah masuk ke tahapan yang instalasi ini, yang ketika tim kami sudah masuk ke tahapan untuk mengasistensi instalasi, kami harap Bapak Ibu sudah menyiapkan server, 3 server untuk 3 aplikasi ini. Jadi nggak harus server fisik, bisa jadi virtual server Bapak Ibu, nggak masalah. Bisa jadi dengan virtual box, tapi di virtual box-nya itu spesifikasinya sudah disediakan seperti ini, RAM-nya, hard disk-nya, dan CPU-nya minimal sudah dipenuhi seperti ini. Jadi bisa saja 3 aplikasi ini terinstal dalam 3 virtual box yang berbeda. Demikian. Oke, kita lihat satu persatu website. Nah, ini jadi nanti Bapak Ibu kalau ingin tahu contoh-contoh website TTIS bisa cari di Google, bisa di-googling website-website TTIS yang sudah ada. Nanti website ini kami akan memberikan template websitenya Bapak Ibu. Tadi juga sudah kita tunjukkan template websitenya, sudah dalam format zip, sudah di-upload di link regis tadi. Tapi kalau Bapak Ibu merasa, wah Pak itu websitenya terlalu sederhana, kami ingin bikin website yang lebih futuristik lagi, yang lebih bagus lagi, monggo silahkan, nggak masalah, silahkan gitu. Nah, cuman memang ketika Bapak Ibu menggunakan website, template website sendiri, meng-create sendiri, ya mohon kami minta minimal website itu memuat, pertama adalah profil CSIRT-nya atau profil TTIS-nya, nama TTIS-nya, layanan TTIS-nya, kemudian memuat informasi RFC 2350, kemudian di mana ada dokumen RFC 2350 dan ada kunci publik PGP-nya, kemudian memuat kontak juga Bapak Ibu sekalian, alamat email dan hotline email-nya, hotline CSIRT-nya. Minimal 3 ini harus ada. Perihal kemudian nanti Bapak Ibu mau menambahkan ada gambar, dokumentasi dan sebagainya, ada peta, map, lokasi dan sebagainya, itu monggo silahkan. Tapi minimal 3 informasi ini harus ada di website Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti tim asistensi, tadi sudah saya katakan bahwa sudah ada template-nya tercantum di link regis tadi, nanti tim asistensi akan membantu instalasinya, dan juga di situ ada panduan instalasinya juga Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu cek nanti ada panduan instalasi websitenya. Nah, yang perlu diperhatikan ini tadi, mohon server yang disediakan, tadi kita butuh 3 server, bisa saja servernya berupa server virtual, mohon server yang disediakan adalah server yang dalam keadaan kosong, jadi tidak digabung-gabung dengan aplikasi lainnya, 3 virtual server tadi, masing-masing kosong. Dan yang kedua, setelah selesai Bapak Ibu menginstal website, ini yang penting Bapak Ibu, karena banyak sekali teman-teman yang lupa, sudah selesai install websitenya, kemudian websitenya sudah jalan, dia lupa untuk memperhatikan panduan yang sudah diberikan, bahwa di dalam panduan itu diminta untuk melakukan patching. Diminta melakukan patching sebagaimana disarankan dalam panduan, agar apa Bapak Ibu? Agar kita bisa melakukan hardening terhadap website yang kita install itu agar tidak mudah di-deface. Karena banyak kejadian teman-teman TTIS sudah install websitenya, sudah bisa jalan, kemudian dia sudah selesai gitu, dia tidak lakukan hardening, dia tidak lakukan patching. Sehingga tidak berapa lama kemudian websitenya ternyata terkena defacement judul. Kan agak lucu Bapak Ibu ya, website TTIS-nya sendiri yang kena defacement judul, kan lucu seperti itu. Jadi mohon ini diperhatikan agar tetap nanti kita juga melakukan hardening atau penguatan terhadap website kita itu. Itu tadi untuk yang website. Kemudian untuk yang ticketing, kita menggunakan OS Ticket Bapak Ibu. Jadi ini adalah open source gitu. Jadi ini aplikasi yang sangat berguna bagi kita, memudahkan kita untuk mengelola laporan-laporan
insiden cyber yang masuk ke kita. Sehingga sudah tidak kita lakukan lagi secara manual, diarsip secara manual, tapi sudah kita lakukan dengan menggunakan aplikasi OS Ticket. Ini akan memudahkan kita sekali. Kemudian yang ketiga adalah Wazuh. Jadi juga kita akan bantu juga untuk Bapak Ibu bisa menginstalasi perangkat monitoring. Kita juga gunakan ini yang yang open source Bapak Ibu. Kita gunakan Wazuh itu. Nanti di server itu adalah Wazuh Manager-nya. Kemudian nanti Wazuh Agent-nya bisa kita install di aplikasi-aplikasi atau sistem monitoring, atau sistem elektronik yang kita rasa kritikal Bapak Ibu. Gitu, kita bisa install Wazuh Agent-nya sehingga ketika ada anomali terjadi maka itu bisa dipantau dari Wazuh Manager-nya atau dari Wazuh servernya. Oke. Nah, tadi sudah tahapan tahapan registrasi sudah, kemudian berkas registrasi sudah, terus kemudian SOP sudah, kemudian instalasi sudah. Nah, tahapan berikutnya yang nomor 4 adalah pengukuran tingkat kematangan. Ini juga nanti yang akan dilakukan Bapak Ibu sekalian dalam rangka registrasi ke TTS nasional. Karena ini yang ditanyakan juga oleh TTS nasional. Sudah belum melakukan pengukuran tingkat kematangan gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk pengukuran tingkat kematangan ini sampai saat ini kita menggunakan instrumen yang bernama Instrumen Tingkat Maturitas Penanganan Insiden atau TMPI, di mana instrumen ini merupakan tools untuk memetakan tingkat kesiapan dalam mengelola insiden cyber. Jadi di instrumen ini ada pertanyaan-pertanyaan yang terbagi ke dalam 3 fase, mulai dari fase persiapan, fase aksi, sampai dengan fase tindak lanjut. Nanti kita tinggal isi saja Bapak Ibu jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Gitu. Nah ini adalah contoh-contoh tampilannya ini contoh tampilan dari instrumennya Bapak Ibu. Jadi dia ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian nanti kita akan jawab, jawaban kita apa, kemudian ini adalah bukti dukung. Ketika kita jawab iya, ketika kita jawab itu sudah dilakukan, maka bukti dukungnya apa? Kira-kira seperti itu. Nah, ini tadi sudah disampaikan bahwa ada 3 fase, terdapat 184 butir pertanyaan. Nah, setiap pertanyaan itu bisa kita jawab dengan jawaban tidak, jawaban sporadis, umum, atau sebagian besar, dan seluruhnya. Jadi ini kalau dibuka, ini jawabannya ada tidak, sporadis, umumnya atau sebagian besar, dan seluruhnya. Kita bisa pilih, jawaban kita apa. Tidak itu berarti belum dijalankan. Sporadis berarti dia dijalankan tanpa kebijakan atau tanpa prosedur. Umumnya atau sebagian besar dia dijalankan tapi kebijakan atau prosedurnya itu masih draft. Sedangkan ya seluruhnya dia dijalankan dengan kebijakan atau prosedur resmi. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti tinggal kita isi saja, kita jawab dengan pilihan-pilihan jawaban ini. Nah, nanti hasil akhirnya akan ada scoring Bapak Ibu sekalian. Akan ada scoring, nanti dari scoring itu di dashboard-nya akan menunjukkan oh kita berada di level kematangan berapa. Seperti itu. Jadi level kematangannya itu mulai dari level 1 sampai dengan level 5. Tentunya level 5 ini yang paling tinggi ketika semua jawabannya itu adalah jawaban-jawaban yang sudah dijawab dengan baik. Seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir, tahapan kelima, tadi sudah semua instalasi sudah, penilaian kematangan sudah, yang kelima baru. Pendampingan uji komunikasi, validasi berkas, dan penerbitan STR ke TTS nasional. Jadi nanti dari tim kami juga akan mendampingi Bapak Ibu. Jadi kita sudah siapkan semua nanti dokumen pendaftarannya. Nanti mohon sebelum mengirimkan email ke Natcisert atau TTS nasional ini registrasi.tts@bssn.go.id ini adalah email pendaftarannya Natcisert Bapak Ibu. Email pendaftarannya TTS nasional. Nah, sebelum dikirim ke sini kami mohon biar direview dulu oleh tim kami nanti. Bisa dikirim ke ttis.pemda@bssn.go.id. Jadi ketika semuanya sudah siap, semua tahapan tadi 1 sampai 4 tadi sudah siap, terus kemudian kita mau mengajukan pendaftaran. Nah, berkas-berkas ini semua dikirim dulu ke sini biar direview oleh tim kami. Kalau sudah oke, baru nanti Bapak Ibu kirim ke registrasi.tts@bssn.go.id dengan tembusan TTS Pemda. Jadi biar nanti
ketika dibaca oleh teman-teman TTS nasional atau NatCisert, dokumen Bapak Ibu sudah rapih, sudah sesuai dengan format mereka. Seperti itu. Nanti biasanya teman-teman TTS nasional akan menginfokan ke kami ketika memang Bapak Ibu ada yang mengajukan registrasi, teman-teman TTS nasional akan menginfokan ke kami dan kami akan di hari H itu, di hari H TTS nasional melakukan validasi, biasanya kami juga diundang dan kami akan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, target kami di tahun 2026. Tadi sudah kita katakan bahwa Pak Direktur juga sudah mengatakan bahwa di tahun 2026 ini kami punya target di 8 provinsi ini seluruh kabupaten kotanya TTIS-nya sudah terregistrasi. Jadi target tahun 2026 ini kami menargetkan Provinsi Gorontalo, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Riau, Sulawesi Barat, dan Sumatera Selatan masih terdapat TTS-TTIS yang belum terregistrasi dan kami harapkan di tahun ini kami bisa bantu, kami bisa asistensi untuk semua TTS ini, TTS kabupaten kota ini terregistrasi. Jadi target kita di tahun 2026 ini akan membantu registrasi untuk 42 TTS kabupaten kota di 8 provinsi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tim asistensi yang sudah kami siapkan untuk bisa membantu Bapak Ibu. Jadi untuk Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Barat nanti akan diasistensi oleh Mas Ivan Basofi dan Mas Rais. Nomor handphonenya juga sudah kami cantumkan. Atau barangkali kalau nggak salah kami juga kemarin sudah diinfokan oleh teman-teman tim asistensi bahwa sudah dibentuk grup WA kalau nggak salah ya, sudah dibentuk grup WA oleh masing-masing tim asistensi dengan kabupaten kota di bawahnya yang menjadi binaannya. Ini Bapak Ibu pembagian timnya gitu. Jadi silahkan nanti berkoordinasi dengan tim asistensi yang sudah ditunjuk melalui grup WA tersebut terkait dengan penjadwalan dari tahapan-tahapan registrasi tadi. Kapan mau dijadwalkan untuk instalasi website, Wazu dan sebagainya nanti bisa dikomunikasikan langsung dengan masing-masing tim asistensi. Nah, untuk Kepri dan NTB ini nanti tim asistensinya adalah Mas Ibnu dan Mas Dani. Ini mohon maaf ada beberapa foto yang belum saya cantumkan karena saya kebetulan ini menyiapkannya baru tadi, nyari-nyari fotonya dan belum ada beberapa foto yang belum saya dapatkan Bapak Ibu. Tapi nanti bisa berkenalan langsung lah meskipun belum ada fotonya, mungkin nanti di WA-nya bisa berkenalan langsung dengan tim asistensinya. Nah, ini kemudian dari Maluku Utara ada tim asistensinya yaitu Mas Rangga Aditya dan Mas Alfido Osdi. Kemudian di kabupaten kota di Riau, tim asistensinya ada Mas Ismail Fauzi dan ada Mas Kartika Wibowo atau biasa dipanggil Mas Bowo. Dan yang terakhir, untuk Lampung dan Sumatera Selatan, tim asistensinya adalah Pak Ristantoro dan Mbak Nisa. Nah, setiap TTS kabupaten kota dapat berkomunikasi dengan tim asistensi yang telah ditunjuk untuk penjadwalan 5 tahapan registrasi ini tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan berkomunikasi dengan masing-masing tim asistensinya untuk kapan dijadwalkan masing-masing tahapan ini untuk dilakukan di tempat Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau 4 ini sudah selesai, masuk yang kelima, yaitu tinggal kita nanti pengajuan registrasi ke National Cisert. Nah, itu tadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara pembentukan dan registrasi. Tadi sudah kita lihat di awal ya Bapak Ibu ya, ada pembentukan, ada registrasi, dan kemudian ada penguatan. Pembentukan itu sudah dilakukan pada saat SEB, sudah dirilis SK timnya, kemudian arah hubungnya, kemudian registrasi ini ya proses yang akan kita lalui di tahun ini, sama-sama kita lalui. Nah, di tahun ini juga Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan program penguatan juga, gitu. Program penguatan TTIS. Nah, di tahun 2026 ini ada beberapa kegiatan yang memang akan diinisiasi oleh BSSN untuk kegiatan penguatan TTIS. Yang pertama adalah kegiatan BIMTEK penanganan insiden cyber, karena memang masih marak ransomware dan web defacement, maka rencananya kami akan melakukan kegiatan BIMTEK penanganan insiden cyber untuk ransomware dan web defacement. Jadi
Bapak Ibu akan diajari oleh tim teknis tentang bagaimana melakukan penanganan ransomware dan bagaimana melakukan web divestment, khususnya mungkin nanti kita bisa fokus ke judi online, jadi web divestment judi online. Rencananya kegiatan BIMTEK ini kita akan lakukan on-site di provinsi Bapak Ibu. Jadi rencananya tadi kan ada 8 provinsi ya, ada 8 provinsi. Rencananya tim kami ini nanti akan datang ke provinsi. Nanti mungkin kita akan pinjam ruangan atau aula atau auditorium di kantor Pemprov gitu kan. Kita akan gunakan ruangan di Pemprov. Nanti kami harapkan Bapak Ibu dari kabupaten kota bisa hadir, bisa datang untuk mengikuti kegiatan BIMTEK ini di provinsi. Demikian Bapak Ibu sekalian, di kantor pemerintah provinsi. Nanti kita akan jadwalkan, rencananya mungkin di triwulan kedua atau triwulan ketiga lah. Kita akan jadwalkan kegiatan BIMTEK penanganan ini di masing-masing provinsi yang kami harapkan bisa dihadiri oleh seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi tersebut. Jadi tidak hanya oleh Bapak Ibu, tidak hanya oleh TTIS yang terregistrasi di 2026, tapi BIMTEK penanganan insiden cyber ini juga nanti dihadiri oleh seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi itu. Itu termasuk Bapak Ibu juga kita undang sebagai tim yang baru terregistrasi di 2026 ini. Jadi tim yang sudah terregistrasi di sebelumnya juga kita akan undang untuk kegiatan BIMTEK ini. Nanti mungkin di triwulan 2 atau 3, kita tunggu saja nanti Bapak Ibu jadwalnya. Kemudian juga selain kami melakukan pengukuran tingkat kematangan penanganan insiden di level kabupaten kota dalam rangka registrasi, kami juga tentunya akan melakukan pengukuran tingkat kematangan penanganan insiden cyber di level provinsinya juga Bapak Ibu. Karena tadi saya katakan bahwa kalau bisa teman-teman dari kabupaten kota tidak serta-merta melakukan eskalasi langsung ke CSET sektoral atau TTS sektoral karena ada hierarki provinsi di atasnya. Kalau bisa alangkah baiknya ke provinsi dulu gitu, ke provinsi dulu. Nah, otomatis karena nanti kabupaten kota akan mengeskalasi penanganan insidennya ke provinsi, otomatis level provinsi pun juga harus memiliki kesiapan penanganan insiden yang memadai, yang mumpuni gitu. Makanya setiap tahun untuk level provinsi selalu kami lakukan pengukuran, penilaian atau evaluasi untuk tingkat kematangan penanganan insidennya di level provinsi Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Kemudian yang ketiga juga kita ada rencana melakukan kegiatan CIEF, Cyber Incident Exchange Forum. Ini kegiatannya diperuntukkan bagi TTIS yang telah terregistrasi. Jadi kita akan undang, rencananya kegiatannya akan dilaksanakan di BSSN. Gitu akan mengundang para narasumber-narasumber dan pakar-pakar untuk bisa berbagi ilmu pengetahuan, ilmu dan pengalamannya terkait dengan pengelolaan TTIS dan penanganan insiden. Kemudian yang terakhir, kita juga akan melakukan sharing knowledge Bapak Ibu secara online kepada para TTIS terregistrasi. Rencananya kami lakukan di triwulan 2, 3, dan 4 rencananya kami lakukan. Ini kita akan sharing knowledge terkait dengan pengetahuan-pengetahuan yang kira-kira bisa mendukung atau membantu Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan kapasitas Bapak Ibu dalam melakukan pengelolaan TTIS. Seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, last but not least, jadi kalau kita bicara TTIS, tentunya TTS dan OPD ini tentu perlu berkolaborasi Bapak Ibu ya. Terakhirnya kalau ketika kita bicara penanganan insiden, TTIS itu tentu tidak bisa jalan sendiri. Meskipun TTIS berada di Skominfo, ya, tapi serangan siber itu bisa terjadi di aplikasi atau sistem yang dikelola oleh OPD. Artinya, OPD akan menjadi garda terdepan dalam mendeteksi awal jika terjadi insiden siber. Nah, OPD pun juga demikian, dia tidak bisa sendirian. Ketika sistemnya kena serangan, OPD tidak punya kemampuan teknis untuk melakukan investigasi dan melakukan recovery. Maka OPD juga harus meminta bantuan TTIS, harus segera eskalasi ke TTIS. Oleh karenanya Bapak Ibu, kolaborasi itu adalah kunci Bapak Ibu sekalian. OPD ini menjadi mata telinga kita untuk mendeteksi dan melaporkan insiden. TTIS ini seolah-olah menjadi otak dan tangan teknisnya dan tangannya untuk melakukan analisis, containment, dan pemulihan. Sehingga dengan kolaborasi bersama OPD dan TTIS, harapan kita insiden atau serangan bisa cepat ditangani dan dampaknya diminimalkan. TTIS butuh OPD, OPD butuh TTIS, hanya dengan kolaborasi layanan publik bisa tetap berjalan dengan aman. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah peran TTIS
secara umum. Nah, TTS ini nanti akan menjadi pusat koordinasi insiden, melakukan analisis teknis, mengendalikan dan memulihkan sistem, memberikan rekomendasi pencegahan, dan menjadi jembatan ke BSSN dan CISAT lainnya. Nah, terakhir, apa peran OPD? Tadi ini kan ini peran TTIS ya. Nah, ini adalah peran OPD. Peran OPD tentu menjadi mata dan telinga awal, melaporkan ke TTIS, menjaga bukti insiden, ya kan? Kemudian mendukung respon dan pemulihan dan membangun budaya aman di OPD-nya masing-masing. Ini adalah alur eskalasinya Bapak Ibu kalau kita bicara, antara OPD ke TTIS. Jadi ketika deteksi terjadi di OPD, lapor cepat ke TTIS, kemudian OPD melakukan tindakan awal, ya menjaga bukti, jangan menghapus log atau filenya, log itu sangat penting untuk investigasi gitu kan. Kemudian mengisolasi perangkat yang terdampak bila memungkinkan. Nah, baru kemudian nanti TTIS akan datang, TTIS akan menindaklanjuti itu. Kemudian terakhir akan ada komunikasi balik ke OPD, memberikan update, penanganan insidennya dan rekomendasi, dan OPD mendukung pemulihan layanan. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan sebagai, pengantar awal untuk, registrasi TTIS ini. Jadi nanti, materi ini akan kami share kalau nggak salah, masing-masing kabupaten kota saya diinfokan sudah dibentuk ya Bapak Ibu ya grup WA-nya. Nanti materi ini bisa kami share, kepada masing-masing, tim asistensi tadi yang sudah ditunjuk gitu. Dan sampai di sini Bapak Ibu sekalian barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Monggo silakan. Ya silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Oh kalau enggak sebentar ya saya minta waktu untuk mem-PDF-kan dulu materinya lalu saya coba share di saya coba share di chat. Minta waktu sebentar. Sambil saya mem-PDF-kan dan men-share di chat, monggo silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan registrasi ini. Atau sudah jelas Bapak Ibu? Sudah jelas dan nanti tinggal berhubungan langsung dengan masing-masing tim asistensi yang sudah ditunjuk tadi Bapak Ibu ya, tinggal menentukan jadwal gitu kan ya. Jelas Monggo sekali, silakan. Pak. Atau seperti yang disampaikan. Sudah jelas, bagaimana? Pak. Tinggal kita lanjut ke asistensi berikutnya dengan admin yang sudah dibagikan di grup. Siap, siap. Alhamdulillah kalau sudah jelas materinya. Oke. Nah, berarti seperti yang tadi Pak Direktur kami sampaikan, ya artinya 8 provinsi yang kami tentukan tadi menjadi target. Apakah dapat disepakati melalui forum ini Bapak Ibu bahwa ke-8 provinsi itu betul bersedia dan berkomitmen untuk diasistensi oleh BSSN untuk lanjut ke proses registrasi, atau jangan-jangan ada teman-teman yang berkeberatan gitu, Pak kami nggak sanggup Pak kalau tahun ini kami belum siap dan sebagainya gitu. Artinya monggo silahkan. Tapi harapan kami sih ini adalah sebuah momen yang sangat bagus Bapak Ibu ya, dalam artian kesempatan untuk Bapak Ibu terpilih untuk diasistensi oleh tim kami di tahun ini. Inilah sebuah momen yang sangat baik sebenarnya yang harusnya disambut dengan gembira agar TTIS di tempat Bapak Ibu sekalian bisa segera dibangun kapasitas dan semua persiapan-persiapan untuk operasionalnya. Jadi bisa beroperasional gitu Bapak Ibu. Tidak hanya berhenti hanya di kemarin dari surat edaran atau SEB membentuk mengeluarkan SK tim dan narahubung kemudian selesai. Bingung mau ngapain setelah keluar terbit SK tim dan narahubung, ngapain nih kita nggak tahu. Nah itu inilah tahapan untuk mempersiapkan Bapak Ibu untuk bisa beroperasional. Jadi link regis TTS tadi adalah starter kit lah
yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk memulai operasional TTIS. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu dari 56 partisipan yang hari ini hadir, insya Allah semuanya setuju ya Bapak Ibu ya, setuju untuk sama-sama bisa lanjut ke tahapan berikutnya untuk registrasi ke TTS nasional Bapak Ibu ya. Atau ada yang keberatan? Silakan. Mohon maaf Pak, kebetulan kami kemarin pada rakor persandian NTB kemarin itu kami telah sepakat untuk terregistrasinya tim TTS se NTB, yang mana di NTB itu ada 5 kabupaten kota yang belum terlaksana, dan nota kesepakatan itu telah ditandatangani oleh seluruh Kadis Kominfo yang 5 kabupaten kota yang belum terregistrasi. Mungkin itu terwakilan kami bahwa di NTB ada 5 kabupaten kota yang belum terregistrasi dan sudah membuat kesepakatan oleh Kadis. Siap, terima kasih Bu. Kebetulan kemarin saya juga hadir pada saat rakor itu secara online. Terima kasih kepada NTB atas komitmennya. Kemarin juga sampai dengan penandatanganan komitmen Bapak Ibu ya. Terima kasih kepada NTB. Berarti NTB sudah positif Bapak Ibu. Untuk provinsi lain, apakah ada yang keberatan? Pak Ivan. Ya, silakan Pak. Dari Provinsi Gorontalo. Siap. Baik, terima kasih Pak Ivan. Perkenalkan saya Yani dari Kominfo Provinsi Gorontalo selaku Kepala Bidang Pertanian. Jadi sebagai informasi Pak Ivan, jadi kami di Provinsi Gorontalo khususnya OPD Kominfo ini alhamdulillah pertanian ini saya ini kami membentuk bidang sendiri pada tahun ini telah disetujui berdasarkan Perda OSPK, dan perlu kami informasikan bahwa untuk Provinsi Gorontalo itu alhamdulillah satu kota sudah terregistrasi, sudah terbentuk dan terregistrasi, yaitu Kota Gorontalo. Tetapi memang untuk 5 kabupatennya belum terbentuk dan terregistrasi Pak. Nah, ini menjadi tantangan buat kami provinsi khususnya, dan juga bagaimana komitmen dari Provinsi Gorontalo dengan membentuk pertanian ini sebagai bagian bidang, dan tentu ini sebagai komitmen Pak Gubernur bersama jajarannya. Nah, itu yang pertama Pak, di bawah sebagai informasi. Terus yang kedua, kami ingin mempertanyakan dari beberapa tadi syarat, mungkin kami lebih spesifik kepada SDM Pak. Nah, memang SDM ini kalau kita lihat di berbagai daerah ini memang ini sangat minim sekali Pak. Nah, tentunya ini merupakan suatu hambatan tersendiri bagi kami di daerah. Nah, bagaimana SDM yang perlu disiapkan dalam rangka bisa bisa memaksimalkan kerja-kerja di bidang cyber ini. Nah, tentunya kami mohon petunjuk, mungkin lebih spesifik kami dalam merekrut SDM ini, apa bisa kami berkolaborasi dengan pihak eksternal di luar Kominfo, atau tidak bisa kami menggunakan pihak-pihak eksternal, harus pada dinas OPD itu sendiri Pak Dipal. Mohon pencerahannya Pak Dipal. Kiranya 2 hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Dipal. Cek 1 2 3. Maaf. Aduh, maaf Bapak Ibu. Saya tadi ke kick karena jaringan internet yang kurang stabil. Jadi izin terkait dengan SDM Bapak Ibu ya. Ya, memang kalau kita bicara SDM, itu juga memang akan jadi salah satu concern yang memang harus dipersiapkan oleh tim TTIS. Nah, kalau kita bicara SDM, memang itulah tadi kenapa kami sampaikan salah satu
kegiatan yang akan kami lakukan di kegiatan penguatan TTS adalah BIMTEK kesiapsiagaan atau BIMTEK penanganan insiden. Karena memang SDM TTIS, kemampuan utama yang diperlukan bagi SDM TTIS adalah kemampuan penanganan insiden. Kemampuan untuk menangani malware, kemampuan untuk menangani ransomware, kemampuan untuk menangani web defacement, gitu kan. Nah, bagaimana pemenuhannya? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi kebutuhan SDM ini. Pertama, tentunya kalau menggunakan atau mengandalkan SDM yang saat ini ada, jika itu dirasa sulit, ya kan, biasanya beberapa praktek yang terjadi di beberapa TTIS itu biasanya mereka dengan mempekerjakan atau merekrut orang-orang yang memiliki kemampuan teknis gitu. Bisa melalui tenaga kontrak dan sebagainya yang memang mereka merekrut dari praktisi-praktisi di luar atau komunitas di luar yang mereka memiliki kemampuan teknis untuk melakukan penanganan insiden. Itu contohnya. Ada bisa dengan cara seperti itu untuk kemudian nanti personil-personil TTIS yang existing itu bisa belajar secara hands on gitu dengan mempelajari langsung dari personil-personil outsource tersebut. Bagaimana cara-cara penanganan insiden itu langkah pertama yang bisa dilakukan. Atau yang kedua, tentunya kita bisa, kalau pamannya Pak, kami nggak punya uang, kami nggak punya anggaran untuk merekrut tenaga baru, kami tidak punya anggaran untuk merekrut outsource. Kami hanya bisa mengandalkan SDM yang saat ini ada. Ya berarti mau nggak mau, dari SDM yang saat ini ada yang harus ditingkatkan kapasitasnya, ditingkatkan kompetensinya untuk bisa melakukan penanganan insiden. Berarti kita bisa mengikuti program-program BIMTEK atau program pelatihan yang diselenggarakan oleh BSSN. Kalau BIMTEK itu biasanya memang diselenggarakan oleh direktorat kami, tapi kalau pelatihan itu biasanya yang menyelenggarakan dari Pusbang. Cuman ya itu tadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara program yang diselenggarakan oleh BSSN, itu paling kan kita hanya bisa mengirim perwakilan, gitu kan? Kita hanya bisa mengirim perwakilan untuk mengikuti BIMTEK atau pelatihan itu. Itu pun kalau slotnya dapat gitu kan, karena terus terang saja program pelatihan khususnya yang diselenggarakan oleh Pusbang BSSN itu slotnya terbatas dan slot itu diperuntukkan bagi seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Dan Bapak Ibu tahu sendiri jumlah instansi pusat dan pemerintah daerah yang demikian banyaknya dengan slot yang terbatas, tentunya seringkali kita bisa jadi nggak kebagian gitu. Nah, lalu bagaimana cara mensiasatinya supaya SDM kita bisa tetap ditingkatkan kemampuannya, tapi dengan cara yang paling efektif. Nah, metode yang ketiga yang bisa kita tempuh selain tadi mengikuti programnya dari BSSN, metode ketiga yang bisa kita tempuh adalah melakukan BIMTEK atau pelatihan in-house, Bapak Ibu. Ini cara yang paling banyak ditempuh oleh tim TTIS atau oleh Pemda pada umumnya lah kira-kira. Jadi kita lakukan penyelenggaraan pelatihan atau BIMTEK secara in-house di tempat kita. Cukup dengan mendatangkan pengajarnya dari BSSN, gitu kan? Cukup dengan mendatangkan pengajarnya dari BSSN, maka kita bisa memberikan pelatihan atau BIMTEK kepada seluruh personil yang ada di kita, atau bahkan seluruh personil yang ada di Diskominfo, kira-kira gitu. Misalnya kita mau melakukan BIMTEK atau pelatihan penanganan insiden web defacement, gitu. Kita mau melakukan BIMTEK atau pelatihan penanganan ransomware atau penanganan data breach, kira-kira seperti itu. Nah, itu bisa. Jadi cukup dengan mendatangkan pengajarnya dari BSSN, cukup kita menanggung akomodasi pengajar dari BSSN, maka kita bisa mendapatkan ilmu atau pengembangan kompetensi untuk seluruh personil kita. Itu langkah-langkah yang bisa kita tempuh. Atau langkah yang terakhir, langkah keempat. Tapi langkah keempat ini mungkin butuh proses yang panjang Bapak Ibu sekalian. Dengan mengajukan personil perbantuan kepada BSSN. Jadi sebagaimana Bapak Ibu barangkali sudah ketahui, Bapak Kepala BSSN kemarin membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya bagi pemerintah daerah dan instansi pusat yang memang memiliki kebutuhan untuk bisa meminta personil BSSN untuk bekerja atau mutasi di tempat Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi Kepala BSSN saat ini memberikan kesempatan itu bagi pegawai BSSN yang ingin mutasi, yang ingin pindah
ke instansi lain atau ke pemerintah daerah, itu dipersilahkan oleh Bapak Kepala BSSN. Nah, barangkali Bapak Ibu bisa menempuh cara keempat ini dengan bersurat meminta personil BSSN untuk bisa dimutasi atau diperbantukan atau bekerja di tempat Bapak Ibu gitu. Jadi ada tambahan personil lah di tempat Bapak Ibu yang berasal dari BSSN. Nah, cuma memang kalau cara keempat ini tentunya menurut saya relatif lebih lama birokrasinya dan belum tentu juga ada pegawai BSSN yang kemudian merespon dan menanggapi surat permintaan Bapak Ibu untuk kemudian bisa mutasi dan bekerja di tempat Bapak Ibu sekalian. Gitu. Kecuali dia biasanya putra daerah gitu Bapak Ibu, baru barangkali dia mau gitu. Tapi selama tidak ada putra daerah dari tempat Bapak Ibu, barangkali akan sulit mendapatkan pegawai BSSN yang mau pindah ke tempat Bapak Ibu sekalian gitu. Tapi ya tidak ada salahnya juga mencoba cara yang keempat ini dengan bersurat. Nah, dari cara 1, 2, 3, 4 tadi, menurut saya cara yang paling efektif, yang paling mudah untuk bisa kita tempuh untuk meningkatkan kemampuan SDM kita, yaitu dengan tadi BIMTEK atau pelatihan secara in-house Bapak Ibu sekalian. Dengan melakukan BIMTEK atau pelatihan secara in-house, kita cukup menganggarkan program kerja di tempat kita, BIMTEK atau pelatihan in-house cukup menganggarkan akomodasi untuk pengajar saja. Jadi cukup mendatangkan pengajarnya dari BSSN. Dengan begitu semua pegawai Diskominfo bisa menerima ilmunya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin, ini sepertinya saya sudah connect kembali akun saya. Nanti saya akan coba kembali ke akun Zoom saya. Mohon izin. Ini saya kembalikan ke Mbak Hana dulu. Izin bertanya, host. Ya, maaf Bapak Ibu, saya sudah kembali ke akun saya. Dari jawaban yang saya sampaikan tadi, bagaimana? Apakah sudah cukup jelas dan menjawab dari pertanyaannya, Bapak? Baik Pak, terima kasih jawabannya. Kami sudah dapat tangkap Pak, kami sudah menangkap jawaban dari Pak Dipal. Soalnya kami akan komunikasi dengan Pak Dipal dan kawan-kawan di BSSN ya Pak. Siap, baik Pak. Baik, monggo silakan Pak selanjutnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lainnya? Izin bertanya, Pak Dipal. Siap. Monggo Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri Pak Ifal dan rekan-rekan persandian di seluruh Indonesia. Nama saya Adit Froni Pasun, PIC untuk bentukan TTIS untuk Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah. Jadi saya ingin bertanya, ada 2 pertanyaan saya nih Pak. Yang pertama, ini terkait dengan SDM yang tadi, adakah kebijakan dari BSSN atau pusat ini agar untuk tim TTS ini diberikan honor? Karena saya lihat bahwa teman-teman ini memang sebenarnya mampu untuk belajar Pak. Cuma karena tidak ada honornya, jadi mereka merasa kurang perlu gitu. Karena pekerjaannya itu adalah menjaga data sampai 24/7, kemudian dari risikonya juga, nah gitu. Itu yang pertama. Saya harap nanti mungkin dari pusat ada kebijakan terkait dengan honor tim TTS ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan perangkat pendukung untuk tim TTS, di mana itu ada kebutuhan server Pak. Di mana kita lihat masing-masing kabupaten itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda untuk melakukan penganggaran perangkat seperti server. Nah, apakah ada langkah dari BSSN untuk koordinasi dengan Komdigi terkait dengan PDNS, Pak? Nah, kebetulan kami juga ini sedang mengajukan server ke PDNS, tapi belum ada respon. Nah, ini juga terkait dengan anggaran yang kami dapat dari dinas itu sangat minim sekali, Pak. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan honorarium ya Bapak ya. Jadi memang kalau di kami memang menyarankan ketika memang ada
aspek-aspek yang memungkinkan munculnya honorarium yang diberikan kepada tim TTIS gitu. Contohnya misalnya ketika tim TTIS itu kemudian dia bekerja shift-shiftan gitu kan, shift-shiftan, kemudian harus ada honorarium atau uang lembur yang diberikan kepada tim TTIS, atau ternyata tim TTIS itu kemudian bentuknya pokja atau ad hoc gitu kan, yang kemudian juga bisa ada komponen honorarium yang diberikan. Itu kami memang sangat menyarankan agar itu juga bisa diberikan dari BSSN juga menyarankan. Karena apa? Karena biar itu juga menjadi insentif yang diberikan kepada tim TTIS, karena kan tentunya beban pekerjaan mereka, apalagi ketika terjadi insiden Pak ya, ketika terjadi insiden bagaimana mereka harus bekerja keras untuk melakukan pemulihan insiden tersebut, tentunya ada apresiasi yang bisa kita berikan. Nah memang itu kami sarankan agar bisa diakomodir oleh masing-masing Diskominfo. Jadi masuk dalam penganggaran Diskominfo, diakomodir untuk adanya honorarium atau uang lembur bagi tim TTIS. Tentunya ya mau nggak mau memang itu akan dibebankan pada anggaran daerah Bapak Ibu sekalian, gitu, dibebankan pada anggaran daerah. Ya kami sangat merekomendasikan kalau memang ada Diskominfo yang bisa mengakomodir pemberian honor atau uang lembur kepada tim TTIS yang bekerja. Kemudian yang kedua, terkait dengan pemenuhan server, untuk saat ini kami kalau untuk server yang 3 tadi Bapak Ibu ya, untuk server website, kemudian untuk server Wazuh dan server tiketing, open ticketing, sampai saat ini kami masih menyarankan sebaiknya kalau bisa di server lokal tempat Bapak Ibu berada gitu. Artinya tadi kan Bapak menyampaikan untuk ada rencana mau ditaruh di PDNS gitu Pak ya? Gitu. Kalau dari saran dari kami sih untuk 3 server itu toh spesifikasi yang diperlukan juga bukan spesifikasi yang terlalu tinggi gitu kan, untuk pemenuhan 3 server tadi untuk website, kemudian ticketing dan Wazuh, dalam benak kami itu sebenarnya masih mampu dipenuhi di level lokal Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa menjadikan server, cukup dengan dibuatkan 3 virtual server dengan spesifikasi tadi, kemudian dilakukan instalasi terhadap 3 aplikasi tadi, website, Wazuh dan ticketing. Itu saran dari kami. Karena kalau seumpamanya kita taruh di PDNS dengan kondisi yang ada sekarang, apalagi juga ya belajar dari pengalaman kemarin Pak ya. Ya artinya kalau bisa sih untuk sementara ini saran kami jangan di PDNS dulu Pak, gitu untuk yang tadi 3 tadi saran kami. Jadi biar lebih mudah juga memanage-nya Pak, biar lebih mudah memanage-nya juga seperti itu. Gitu. Dan toh juga kebutuhannya juga tidak terlalu besar Pak kebutuhannya, gitu kan. Kebutuhannya harusnya masih bisa diakomodir lah oleh server lokal, harusnya demikian Pak. Jadi memang kami kalau untuk kasus pemenuhan 3 sarana prasarana tadi, memang kami belum dari pengalaman kami kemarin memang tidak ada komunikasi dengan Kombiji Pak. Tidak ada komunikasi dengan Kombiji sekedar untuk pemenuhan 3 aplikasi tadi. Gitu. Karena memang kami lebih prefer itu dilakukan secara lokal di tempat Bapak Ibu sekalian. Demikian Mbak, izin. Jadi kalau untuk PDNS memang belum Pak, belum berkomunikasi. Gitu. Karena kami juga belum melihat urgensi itu bahwa itu harus dilakukannya di PDNS. Demikian. Baik, makasih Pak Ipar. Ini saya mau teruskan satu lagi pertanyaan Pak Ya, terkait dengan silakan. tadi yang honorarium tim. Memang kami untuk yang kedua tadi jawabannya kami terima dengan maksudnya lapang dada Pak ya. Artinya ya kita terima, sudah mungkin ada kebijakan yang lain dari BSSN dan segala macamnya. Baik, cuma yang kedua, yang pertama yang saya tekankan Pak, untuk yang honorarium ini, mungkin dari teman-teman kabupaten lain, apakah ada alternatif atau trik-trik yang bisa mungkin kami pelajari atau mungkin bisa kami terapkan di kabupaten kami terkait dengan honorarium ini Pak? Masalahnya adalah ketika kami mengajukan honorarium ke bagian anggaran atau BKAD, itu pasti dijawabnya, ini kan sudah pekerjaannya kalian gitu, kenapa harus minta honor lagi? Nah, akhirnya kami mengusulkan Perbup untuk SMKI dan pelaksana kemudian Perbup pelaksanaan untuk persandian. Mungkin apakah di sana ada jalan untuk mendapatkan honorarium ini Pak,
Terima kasih. Mungkin saja pertanyaan yang terakhir. Mungkin mohon maaf Pak, bisa saya jawab dari Lombok Tengah ya tadi ya, mohon maaf. Kaitan dengan honorarium untuk tim TTIS, kalau kami itu di Kabupaten Sumbawa dalam tim itu TTIS itu kami membentuk tim yang di mana dari luar lembaga pemerintahan seperti dari kejaksaan, dari luar Pemda seperti dari kejaksaan, dari kepolisian dan dari Kodim. Nah, mungkin hal itu akan menjadi pertimbangan TAPD untuk menganggarkan SK TTIS berupa honorarium. Tapi karena sekarang anggaran defisit ya terpaksa kami tunda. Mungkin itu gambaran umum yang kami sampaikan. Terus kami mohon juga Pak dari BSSN ada kebijakan yang mana ada penekanan terhadap perintah Permendagri nomor 14 itu kaitan dengan penganggaran persandian. Biar dari BSSN mengulang atau merujuk kembali surat dari BSSN kepada pemerintah kabupaten untuk mengakomodir kebutuhan dari terbentuknya tim TTIS tersebut. Sehingga apa yang disampaikan oleh Lombok Tengah bisa tersampaikan, bisa terwujud kaitan dengan honorarium. Begitu Pak mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Emi atas jawabannya. Ya, memang tadi juga saya mau menjawab seperti itu, bahwa kalau kita bicara honorarium, Bapak Ibu saya mohon izin mematikan kamera Bapak Ibu ya, karena jaringan saya agak lemah, jadi kalau kamera on agak berat. Oke, jadi memang kalau kita bicara honorarium, memang yang paling memungkinkan adalah pertama, kalau memang ada komponen lembur gitu, artinya ketika kita bekerja di luar jam kerja, ya seandainya memang tim TTIS-nya itu dia standby-nya 24 jam, itu bisa kita ajukan uang lembur. Atau yang kedua, itu tadi, honorarium itu mungkin akan muncul ketika tim TTIS ini bentuknya dia adalah ad hoc, ya, pokja atau ad hoc yang memang dia melibatkan SDM atau personil dari luar dari kita gitu. Nah, saya nggak tahu bayangan saya, seandainya tim TTS itu melibatkannya di luar Diskominfo, jadi melibatkan dari berbagai OPD, karena toh memang kita sebenarnya perlu juga ya Bapak Ibu ya, ada representatif-representatif OPD yang bisa kita libatkan ke dalam tim TTIS, menjadi anggota TTIS, karena siapa tahu ketika terjadi insiden di OPD tersebut, maka kita sudah ada nih perwakilan TTIS yang ada di OPD itu gitu kan, atau seluruh perwakilan OPD juga bisa bersama-sama membantu kita melakukan penanganan insiden, karena bisa jadi kan ada personil-personil di berbagai OPD, di masing-masing OPD yang juga memiliki kemampuan teknis. Sehingga alangkah baiknya juga kalau sebuah tim TTIS itu anggota-anggotanya juga diisi perwakilan dari OPD-OPD. Nah, saya nggak tahu nih, kalau seandainya perwakilan OPD-OPD itu terlibat menjadi anggota tim TTIS, itu kira-kira memungkinkan nggak untuk muncul honorarium gitu kan, karena sudah melipat atau lintas OPD. Kalau ternyata lintas OPD pun juga masih belum memungkinkan untuk bisa munculnya honorarium, nah tadi mungkin saran Bu Emi bisa kita lakukan tuh, melibatkan lintas instansi, mulai dari kejaksaan, kepolisian gitu kan, Kodim dan sebagainya, untuk melakukan penanganan insiden, kira-kira seperti itu. Apalagi misalnya tadi, memang kita kan dalam SOP penanganan kita gitu kan, dalam SOP penanganan kita bisa besok nanti mungkin dari masing-masing tim asistensi akan memberikan contoh SOP penanganan insiden, itu ada salah satunya subjeknya adalah APH, aparat penegak hukum. Jadi ketika APH itu masuk, ketika ada insiden itu ingin ditindaklanjuti dari sisi hukum atau menempuh langkah hukum, maka APH akan bergerak. Bisa jadi kita melibatkan APH dalam tim TTS kita. Itu mungkin saja, nah itu mungkin bisa memunculkan honorarium seperti itu. Jadi mungkin itu yang apa ya, tips atau ide yang bisa kami berikan untuk bisa memunculkan honorarium bagi tim TTIS. Demikian dari Lombok Tengah. Monggo silakan. Apakah ada lagi? Saya mohon izin akan coba share paparan tadi, Bapak Ibu.
Oh, sepertinya agak berat, agak susah. Mohon izin mungkin nanti untuk paparan yang tadi sudah saya paparkan akan saya titipkan kepada tim masing-masing Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya tanya untuk seluruh kabupaten kota yang saat ini hadir yang menjadi target untuk registrasi 2026 itu sudah bisa berkomunikasi dengan masing-masing tim yang tadi dibentuk Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Oh siap, berarti nanti akan saya titipkan kepada masing-masing tim. Ini silakan Bapak Ibu bagi yang belum tahu PIC-nya atau belum memiliki kontak PIC-nya bisa di screenshot, bisa dicatat nomor-nomor masing-masing tim asistensinya. Nanti saya akan titipkan kepada masing-masing tim asistensi untuk bisa menyampaikan paparan hari ini, rapat konsolidasi hari ini. Demikian. Baik Bapak Ibu, jika memang dirasa sudah jelas terkait dengan program registrasi kita di tahun 2026, berarti tinggal nanti ditindaklanjuti dengan berkomunikasi dengan masing-masing tim asistensinya yang tadi sudah kami tampilkan di layar. Jika memang sudah jelas dan tidak ada pertanyaan lagi, maka rapat konsolidasi registrasi TTS hari ini bisa kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Terakhir sebelum saya tutup, tidak ada pertanyaan Bapak Ibu ya? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin kita ini kan bahannya ya, kita foto bersama dulu ya. Baik, Bapak Ibu, mohon izin sebagai bentuk dokumentasi, mungkin bisa dibantu juga tadi. Berapa? Ya, kita akan dokumentasikan dulu kegiatan rapat konsolidasi kita hari ini. Mohon berkenan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya untuk dilakukan pengambilan gambar. Oke. Oke, bentar. Sedang dilakukan pengambilan gambar oleh tim kami. Mohon mengaktifkan kameranya. Oke, sudah? Mana? Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan dukungan Bapak Ibu sekalian dalam program registrasi TTIS di tahun 2026 ini. Semoga upaya kita menjadi bagian dari amal ibadah kita dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memudahkan dan melancarkan setiap langkah kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ivan. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi sekalian. wabarakatuh. Terima kasih. Oke.